Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online Keluarga Masa Depan Cerah Binjai. Pada hari ini kita mengalami kuasa Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kita. Dan kita percaya Bapak Ibu dimanapun berada akan mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu. Sampai hari ini kami mengalami kebaikan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pada hari ini Tuhan dimanapun kami berada, lewat ibadah kami hari ini, ada kuasa Allah dinyatakan. Dimanapun kami berada Tuhan, ada roh Allah yang bekerja pada setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu meninggikan Engkau, memasyurkan nama-Mu, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, alami kuasa Tuhan pada hari ini. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Kami percaya Tuhan, oleh karena kuasa-Mu, kami mengalami Engkau pada hari ini. Oh, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sungguh Kau sangat baik, teramat baik. Kau mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Mari sama-sama kita nyatakan kuasanya lewat pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh
Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami sangat menanti-nantikan-Mu Tuhan. Oh, sudah datang ke hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Mari kita hampiri tahtanya dengan satu kerinduan, dan percayalah Dia hadir dimanapun kita berada pada hari ini. Menyembah-Mu Tuhan. Mari hampiri Dia dan katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kasih karunia-Mu Bapa. Lebih lagi katakan, Dia kuatku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
di tempat kudus-Mu Tuhan. Dan kami datang menyembah-Mu, menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, datang pada Dia dan sembahlah, sembahlah Dia, oh Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang kudus, dan semesta alam menyembah-Mu Tuhan, oh Tuhan, menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari rindukan Dia, katakan, oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Lebih lagi katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari katakan, kudus Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan,
lebih lagi, lebih lagi. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah hari ini. Dan mari kita satukan hati kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita datang di hadapan Tuhan, kita minta hikmat Allah sehingga kita sungguh-sungguh mengerti dan dapat menangkap pesan Tuhan pada hari ini yang kita dengar. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita dan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, berikan hikmat, kuasailah hati kami, pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menangkap pesan Tuhan yang kami dengar hari ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini tema kita adalah hadirat Tuhan dalam ketidakjelasan. Hadirat Tuhan dalam ketidakjelasan. Mari kita baca dari Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel,
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini di atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22 dikatakan, Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari apa yang barusan kita baca, saya melihat ada 2 orang oknum yang sedang mengalami ketidakjelasan. Yang pertama itu adalah Elia dan yang kedua itu adalah seorang janda. Kita lihat Elia. Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi dari kotanya, dari tempatnya tinggal, pergi ke Sarfat karena negeri tempat dia tinggal pada saat itu sedang mengalami kekeringan sehingga Elia tidak mendapatkan makanan lagi, dia mengalami kelaparan. Dan Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat dan Tuhan katakan bahwa dia akan berjumpa dengan seorang janda dan dia akan diberikan makanan. Perintah Tuhan itu adalah satu perintah yang harus dituruti oleh Elia. Namun perintah itu tidak cukup jelas karena Allah hanya memerintahkan dia untuk pergi ke Sarfat dan berjumpa dengan seorang janda. Tuhan tidak merinci dia harus pergi kemana alamatnya, ke rumah siapa, siapakah nama janda tersebut, tidak ada. Tuhan yang perintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, dia akan berjumpa dengan seorang janda. Itu sesuatu yang tidak jelas, satu perintah yang tidak jelas. Tetapi Elia taat, Elia setia, sekalipun dia merasa bahwa itu satu perintah yang tidak jelas, tapi dia tetap melakukannya, dia tetap pergi ke Sarfat. Dan benar, sewaktu dia sedang ada di pintu kota, dikatakan dia ketemu dengan seorang wanita, atau seorang janda. Dan janda itu dikatakan sedang mengumpulkan kayu-kayu, potongan kayu. Dan Elia lalu berkata kepada janda tersebut, sediakanlah minuman bagiku, dan kemudian buatkanlah roti bagiku, kata Elia. Namun apa yang dikatakan oleh janda itu, dia katakan bahwa dia juga sedang dalam masa kekurangan. Tepung dan minyak yang ada pada dia pada saat ini sekarang ini, itu juga cuma hanya cukup untuk membuat sekali makan untuk dia dan anak-anaknya. Setelah itu mereka mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini semakin tidak jelas. Elia dikatakan sedang mengalami kekurangan di negerinya, dan dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Di sana dia akan berjumpa dengan seorang wanita, seorang janda. Tetapi ternyata wanita yang dijumpai di Sarfat itulah wanita yang juga sedang ada di dalam kekurangan. Tuhan tidak menjumpakan dia dengan seorang janda yang kaya raya, yang memiliki makanan yang cukup banyak. Tetapi justru Tuhan perjumpakan dia dengan seorang janda juga yang sedang memiliki masalah yang sama dengan dia. Sama-sama kekurangan dan tidak memiliki makanan lagi. Ini sesuatu yang tidak jelas. Namun Elia katakan, ya,
Tapi perbuatlah terlebih dahulu untukku. Buatkanlah untukku terlebih dahulu, kata Elia. Dan kita baca selanjutnya dalam firman Tuhan tersebut dikatakan bahwa ketika perempuan itu menuruti apa yang diperintahkan oleh Elia, akhirnya mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kuasa Tuhan. Wanita tersebut dan anak-anak itu terpelihara sebab tepung dan minyak tersebut tidak habis-habis sampai Tuhan mengirimkan hujan ke negeri mereka. Tuhan mengirimkan hujan. Sesuatu yang tidak jelas, tetapi Elia taat untuk melakukannya, dia taat untuk mengerjakannya. Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh Elia. Dan mungkin kita juga Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama. Ketika kita mungkin menghadapi sesuatu perjalanan kehidupan kita, sesuatu yang tidak jelas, mungkin kita sudah bingung, kita sudah bimbang, kita sudah nggak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Namun kita belajar dari firman Tuhan, ketika kita taat kepada perintah Allah, taat saja untuk melakukannya, Tuhan itu ada dan Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Sebagaimana dia hadir dalam kehidupan Elia. Sekalipun dalam situasi yang tidak jelas dihadapi oleh Elia, begitu juga dengan janda tersebut. Tapi Allah hadir di tengah-tengah mereka sehingga mereka tidak lagi mengalami kekurangan, tapi justru mereka mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Di tengah-tengah ketidakjelasan itu Allah hadir di tengah-tengah hidup mereka. Dan akibatnya apa? Mereka tidak mengalami kekurangan. Mungkin kita pernah mengalami atau mungkin kita sedang mengalami hal tersebut hari-hari ini. Di tengah-tengah suasana pandemi yang merusak begitu banyak perekonomian, bahkan mungkin beras di rumah kita pun sedang tidak ada. Kita mungkin sedang hidup di ujung tanduk. Mungkin kita katakan, ya ini terakhir aku makan, setelah itu aku mati. Kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Tapi dari firman Tuhan yang kita baca, kita melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak jelas pun, ketika ada hadirat Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Lakukan saja firman Allah. Apa yang Tuhan katakan, lakukan saja. Belum ada titik terangnya, lakukan lagi. Belum ada jalan keluarnya, lakukan lagi. Firman Tuhan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan, taat aja dengan firman Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Tuhan hadir, maka segala persoalan kita itu akan menjadi mudah. Segala sesuatu yang gelap dalam kehidupan kita itu akan menjadi terang. Kita mungkin tidak bisa melihat jalan keluar lagi, tapi ketika ada hadirat Tuhan, maka kita bisa melihat ketika ada terang Allah yang melingkupi kehidupan kita. Kita akhirnya bisa memandang bahwa ada satu jalan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Akan ada satu terobosan dalam hidup kita. Yang penting kita taat melakukan firman Tuhan. Amin. Apapun yang sedang kita hadapi dalam hari-hari ini. Dan kemudian selanjutnya tadi dikatakan, setelah satu masalah selesai, muncul masalah yang lain. Dikatakan anak si perempuan tersebut akhirnya dikatakan sakit keras dan dia akhirnya mati. Dia mengalami sakit keras dan dia mati. Muncul persoalan yang baru. Tapi kalau kita tetap taat pada Tuhan, selalu ada jalan keluar dari kasih Tuhan. Mujizatnya masih tetap nyata. Bahkan dari zaman dulu, dari zaman masa Elia sampai hari ini, kuasa Tuhan tidak berubah. Amin. Kuasa Tuhan tetap nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya melihat bahwa dari pembacaan firman Tuhan ini, yang pertama saya melihat bahwa Tuhan mengizinkan terjadi masalah untuk menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Menguji iman percaya Elia dan janda tersebut. Tuhan izinkan masalah datang. Tuhan izinkan kegoncangan datang. Tuhan izinkan kesulitan datang di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin menguji iman percaya kita kepada Dia. Apakah kita ini hanya sekedar menjadi orang Kristen yang mau terima berkat Tuhan, mau terima yang enak dari Tuhan,
kita mau hidupnya senang-senang saja dalam Tuhan, Tuhan izinkan terjadi masalah. Tuhan izinkan terjadi kesulitan dalam kehidupan kita supaya iman kita diuji sehingga kita punya iman yang sungguh-sungguh hanya kepada Dia, bukan kepada berkat-Nya, bukan kepada apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan, tapi iman kita sungguh-sungguh kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, bergembiralah sekalipun itu sedang datang pencobaan dalam hidupmu. Bergembiralah, jangan lemah, jangan lemah. Harus bergembira, tetap bersemangat dalam Tuhan. Ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, Tuhan izinkan terjadi berbagai-bagai macam kesulitan bagi setiap kita, bagi gereja, dalam kehidupan kita pribadi, untuk menguji iman kita. Sehingga iman kita ini memang menjadi satu iman yang benar-benar sungguh-sungguh hanya beriman kepada Tuhan. Jadi 1 Petrus tadi katakan kita harus bergembira. Bergembira. Ada masalah, gembira. Ada pencobaan, ada tantangan, ada tekanan, gembira. Bergembiralah. Karena kita punya pengharapan dalam Tuhan. Sekalipun mungkin memang kita mengalami cukup berat, tekanannya begitu berat, tapi firman Tuhan katakan bergembiralah. Sehingga tidak ada orang yang tahu bahwa kita sedang ada di dalam tekanan. Tapi bergembiralah, karena semuanya itu hanya untuk menguji iman kita. Kemudian yang kedua, Tuhan itu gak pernah tinggal diam dan selalu menyertai hidup anak-anaknya. Dia gak pernah tinggalkan Elia. Sekalipun dia pertemukan dengan seorang janda yang miskin, yang mengalami kesulitan yang sama dengan Elia, Tuhan ada di sana sehingga kehidupan Elia tetap aman. Bahkan kehidupan janda tersebut juga mengalami perlindungan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan itu gak pernah tinggal diam. Dia selalu menyertai hidup kita. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi dalam hari-hari ini. Dia tahu tekanan apa yang sedang menimpa kita. Tuhan sangat tahu. Dan Dia menyertai kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita, Bapak Ibu? Amin. Dia yang maha kuasa, Dia yang memerintah atas segalanya, dan Dia ada menyertai kita. Waktu kita sakit, Dia ada bersama-sama dengan kita. Waktu kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, Dia ada bersama-sama dengan kita. Waktu kita sedang mengalami tekanan, Dia ada bersama dengan kita. Makanya 1 Petrus katakan, bergembiralah. Sebab kita gak pernah seorang diri dalam hidup ini. Tuhan itu setia. Jadi Dia bukan menemani kita 1 jam, 2 jam, kemudian Dia pergi. Nanti kira-kira petang hari datang, kemudian malam Dia pergi lagi. Tidak. Dia selalu ada bersama dengan kita 24 jam dalam kehidupan kita. Bahkan sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita sedang menghadapi ancaman, tekanan dalam kehidupan ini, Dia juga ada di sana. Dan Dia tahu, bahkan Dia juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan menyertai kita. Mazmur 12 ayat 1, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 katakan, nyanyian ciara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, hanya Dialah yang sanggup. Dikatakan siang dan malam, tidak terlelap. Bahkan sedetik pun Dia tidak terlelap. Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah perlindungan kita. Tuhanlah pertolongan kita. Ya, Tuhan menyertai kita. Tidak pernah tinggal diam. Yang ketiga, Tuhan itu memberikan keuntungan bagi orang yang mengutamakan Dia. Kalau kita lihat dari kondisi Elia dan janda tersebut, mereka sama-sama mengalami kesulitan. Tapi Elia katakan, buatkanlah terlebih dahulu kepadaku, kata Elia. Padahal janda itu sudah bilang, ini cuma makan yang terakhir, siap itu kami mati, aku dan anak-anakku mati. Tapi Elia bilang, berikan terlebih dahulu kepadaku. Artinya ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan juga akan berikan keuntungan bagi setiap kita. Ketika kita setia untuk melakukan segala sesuatunya untuk menguntungkan kerajaan Allah, maka kita juga akan mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekalipun engkau sudah mengalami kesulitan dalam hal apapun dalam hari-hari ini, engkau sudah mengalami kesulitan dalam ekonomi, tekanan dalam kehidupanmu. Kalau kita mengalami kesulitan ekonomi, jangan kita tidak memberikan persembahan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Utamakan Tuhan. Seberapa yang bisa engkau berikan kepada Tuhan, berikan persembahkan kepada Tuhan. Jangan tidak memberi persembahan, saya katakan. Karena tidak akan mengalami kerugian. Mungkin kau katakan, ini gak cukup, kalau aku kasih persembahan gak cukup. Kalau aku berikan ini ke gereja gak cukup. Aku dan anak-anakku mungkin sudah susah ini, kalau aku berikan persembahan gak cukup semuanya. Tapi saya mau katakan, berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, janda tersebut artinya apa? Dia buatkan roti untuk Elia, baru dia buatkan roti untuk dirinya dan anak-anaknya. Dia mengutamakan Tuhan. Dan akibatnya apa? Mereka terpelihara sampai Tuhan menurunkan hujan. Tepungnya tidak pernah habis-habis, minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis-habis. Tuhan jaga, Tuhan pelihara hidup mereka. Mari kita belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Utamakanlah Tuhan dalam hidup kita. Itu yang paling penting, utamakan Tuhan. Kalau kita lihat masalah kita, takut kita Bapak Ibu. Semakin kita pandang masalah kita, semakin seram kita rasa. Semakin kita lihat kepada masalah kita, semakin mengerikan kita rasa. Tapi kalau kita memandang Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, masalah kita akan terlihat kecil. Amin. Karena Dia memang adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia sangat mencintai kita, dan kasih Tuhan itu tidak beda-beda. Tuhan itu tidak lebih mengasihi Musa daripada mengasihi Daud. Sama. Tuhan itu kasihnya tidak berkurang. Dari yang satu kemudian makin berkurang kepada yang lain, dan akhirnya kita mendapatkan sisa-sisa daripada kasih Tuhan. Tidak. Kasih Tuhan itu tetap utuh bagi setiap umat manusia. Itulah kehebatan Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi saya, Tuhan juga mengasihi Bapak Ibu dengan porsi yang sama. Dengan porsi yang sama. Bukan yang sisa-sisa. Tapi kasihnya tetap sama. Jadi mari saya mengajak kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan. Setia, taat, dan utamakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan itu memang sangat-sangat bertanggung jawab. Tuhan itu
Sungguh-sungguh Dia berkuasa. Di tengah-tengah ketidakjelasan dalam hidup ini, Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Dan sekali lagi, saya ingatkan bahwa kenapa Tuhan izinkan masalah ada? Karena Dia sedang menguji iman kita. Apakah kita hanya mengharapkan berkat Dia, atau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Jadi saya mengajak kita semuanya, mari kita sungguh-sungguh pada Tuhan, lebih lagi pada Tuhan. Dan ketika ada masalah, dikatakan bergembiralah, gembira. Gembira. Gaji dipotong, gembira. Aneh kan Bapak Ibu? Tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Kita harus bergembira, karena segala sesuatu yang kita alami, ujung-ujungnya pasti baik. Ujung-ujungnya pasti indah. Memang waktu ngalaminya seperti sedang berjalan di tengah-tengah lembah kekelaman. Tapi ujungnya kita akan menerima kehidupan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita satukan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersuka cita mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, di dalam tengah-tengah ketidakjelasan yang sedang kami hadapi pada hari-hari Tuhan. Tapi Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah terlelap. Engkau tahu keadaan kami, Engkau mengerti ya Tuhan. Bahkan Engkau sedang merancangkan pertolongan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih sebagai anak-anak Tuhan. Kami memiliki Bapa yang baik, Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Karena Tuhan yang selalu memberikan pertolongan, Tuhan yang selalu menyatakan kuasa dan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus, mampukanlah setiap kami untuk bisa melakukannya, untuk kami taat kepada Tuhan. Dan kami mengutamakan kerajaan Allah dalam kehidupan kami lebih daripada segalanya. Sehingga kami akan mengalami keberuntungan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan mengadakan pentabisan jemaat. Di mana mereka sebelumnya sudah mengikuti pelajaran dasar kekristenan dan juga sudah menyelesaikan pelajaran hidup berjemaat. Dan mereka juga sudah berdoa kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan sendirilah yang sudah menempatkan mereka untuk menjadi jemaat di Gereja Kristen Perjanjian Baru. Dan sebelum nanti saya mentabiskannya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan mereka akan menjawabnya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 11, para rasul menyatakan, kami percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Sesudah bertobat dari dosa-dosa saudara, bersediakah saudara untuk menyerahkan pengharapan saudara akan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus saja dan menyerahkan hidup saudara secara total untuk menjadi murid-Nya? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Yang kedua, 2 Timotius 3:16 menegaskan, seluruh tulisan dalam kitab suci diilhamkan oleh Allah. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah dan merupakan otoritas tertinggi atas semua doktrin dan aturan hidup? Ya, saya percaya. Puji Tuhan. Yang ketiga, Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah saudara percaya bahwa saudara secara pribadi bertanggung jawab untuk menggenapkan amanat agung ini, yaitu dengan menghasilkan buah-buah dalam penginjilan dan memuridkan orang lain sampai kepada kedewasaan rohani? Ya, saya percaya. Amin. Di dalam Bilangan 14 ayat 21 Tuhan berkata, hanya demi aku yang hidup, kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan satu gereja yang penuh kemuliaan dan suatu kebangunan rohani di seluruh muka bumi
yang akan membawa jutaan manusia ke dalam kerajaan Allah sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Ya, saya percaya. Amin. Pertanyaan selanjutnya, Gereja Kristen Perjanjian Baru di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 senantiasa bertekun dalam pengajaran para rasul. Apakah saudara setuju dengan standar rasuli dari iman dan corak hidup seperti yang diajarkan dalam Gereja Kristen Perjanjian Baru, seperti persembahannya disertai dengan rasa pengorbanan, pengabdian, kekudusan, dan hubungan ikat janji? Ya, saya setuju. Amin. Pertanyaan selanjutnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 menyatakan bahwa himpunan orang-orang yang telah percaya itu sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun orang berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Apakah saudara setuju dengan visi Gereja Kristen Perjanjian Baru, yaitu yang pertama, menjangkau setiap orang dengan Injil, memuridkan mereka sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, dan mengutus setiap anggota jemaat untuk menjadi saksi di tengah dunia? Yang kedua, membangun kehidupan kekristenan dalam jemaat lokal menurut pola gereja mula-mula secara otentik seperti yang dicatat dalam kitab Perjanjian Baru? Ya, saya setuju. Di dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Apakah saudara mengerti pentingnya otoritas gereja dan ketertiban gereja, dan saudara secara pribadi menghindari segala perselisihan, ketegangan, perpecahan dalam jemaat dan menjaga kesatuan di dalam roh? Ya, saya mengerti. Ya. Sebentar calon jemaat akan menyatakan ikrar janji secara bersama-sama. Saya akan bacakan nanti ikrarnya, kemudian saudara-saudara bisa mengikutinya apa yang saya katakan. Untuk mengesahkan ikat janji saudara, setiap saudara diminta menyatakan ikrar janji, ikat janji dengan mengikuti ikrar yang saya katakan. Meyakini bahwa Tuhan sendirilah Meyakini bahwa Tuhan sendirilah yang telah menempatkan saya dalam jemaat ini, yang telah menempatkan saya dalam jemaat ini, dan menyadari tanggung jawab saya dan menyadari tanggung jawab saya sebagai seorang anggota jemaat. sebagai seorang anggota jemaat. Maka saya Maka saya dengan ini menyatakan dengan ini menyatakan ikatan kasih saya kepada Tuhan Yesus Kristus ikatan kasih saya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada semua anggota Gereja Kristen Perjanjian Baru. dan kepada semua anggota Perjanjian Baru. Baik Bapak Ibu, mereka sudah menyatakan ikrar janjinya dan sebentar kita akan bersama-sama mendoakan mereka. Dan saya mengundang Bapak Benson Tarigan untuk bisa berdoa bersama-sama di tempat ini. Kepada saudara-saudara sekalian silakan untuk bisa berlutut. Silakan berlutut di sini. Mari kita arahkan tangan kita topang mereka, kita dukung mereka di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami yang ajaib, Yesus Kristus yang luar biasa. Kami bersyukur untuk ketiga saudara kami ini yang sudah menyatakan komitmennya untuk mengikat diri mereka menjadi jemaat di GKPB, menjadi saudara seiman bersama-sama dengan kami jemaat gereja-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah merancangkan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Dan Engkau sudah menetapkan mereka menjadi anggota jemaat daripada gereja-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kami akan bersama-sama untuk menggenapi rencana Tuhan, visi Allah. Melalui gereja-Mu ini Tuhan, kami akan membangun kerajaan-Mu dan hidup kami akan menjadi hidup yang memberikan buah. Oleh karena itu aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap saudara ini. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita-Mu senantiasa memenuhi kehidupan mereka. Tuhan yang selalu menyertai mereka. Dan Tuhan memberikan masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan mereka.
Dan apa saja yang mereka kerjakan, mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menerima mereka sebagai saudara di dalam tubuh Kristus. Kami akan membangun tubuh Kristus bersama-sama. Dan di dalam keadaan susah, kami akan bersama-sama untuk saling menopang satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ketiga saudara kami dalam tangan-Mu, dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan bagi berdiri. Kita akan bersama-sama ikut dalam perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau di kayu salib. Kita percaya bahwa atas kehendak Tuhan sajalah setiap kita ada di dalam jemaat ini. Tuhan sudah merancangkan hal yang baik, hal yang indah di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, mari setiap kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lampau. Yesus mati bagi setiap kami. Engkau telah menghapus dosa-dosa kami. Engkau memberikan kemerdekaan bagi setiap kami. Tubuhmu mengalami penganiayaan. Tubuhmu terpecah-pecah bagi setiap kami. Dan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus, darah yang kudus, darah yang suci yang tercurah di atas Kalvari, darah yang sudah membasuh kita, membersihkan kita dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kami bersyukur untuk kematian Yesus, darah yang tercurah bagi kami, sehingga kami yang harusnya mengalami hukuman, kami dibebaskan, kami diselamatkan, dan kehidupan kami dipulihkan, hubungan kami dipulihkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun ya Bapa. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib atas gereja ini, atas umat-mu, atas setiap kami, dan khusus juga bagi saudara-saudara kami yang baru bergabung sebagai jemaat terdaftar jemaat Covenant di GKPB ini. Dan kami bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, membawa kerajaan melalui gereja ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami kasih syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Rian. Puji Tuhan, sekarang ini saya dapat bergabung sebagai jemaat Covenant di GKPB MDC Binjai. Awal dari saya bergabung di GKPB ini, saya mengikuti seperti DK dan HB. Dalam belajar DK dan HB, saya mengalami jamahan Tuhan. Seperti dulunya saya jarang membaca Alkitab, sekarang saya menjadi rajin membaca Alkitab, walaupun bolong-bolong. Dan dulunya saya sering jarang berdoa, sekarang saya sudah mulai rajin berdoa. Itu saja, sekian, terima kasih. Shalom semuanya, nama saya Lisa Florencia Nipar. Hari ini saya telah menjadi jemaat Covenant di gereja GKPB MDC Binjai. Sebelum saya Covenant, saya mengikuti pelajaran HB, dan saya juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Di dalam
Saat saya mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, saya menemukan komunitas yang baik, komunitas yang dapat membangun saya, komunitas yang dapat merubah sikap saya, perilaku saya menjadi yang lebih baik. Dulu saya pikir bahwa komunitas-komunitas atau orang-orang banyak yang berkumpul dalam satu kelompok itu sangat membosankan. Karena bagi saya lebih suka sendirian daripada saya berkumpul, berbicara dengan mereka, tertawa sama mereka. Saya dulu tidak terlalu menyukai yang seperti itu. Tapi selama saya HB bergereja di sini, mengikuti hal-hal yang sering dilakukan gereja, itu semua merubah sikap saya bahwa lebih menyenangkan bahwa berkumpul, berbicara, tertawa bersama sama teman-teman daripada hanya sendirian saja. Itu lebih menyenangkan. Dulu saya berpikir bahwa saya selalu sendirian di dunia ini, tapi setelah saya mengikuti hal-hal di sini bersama mereka, saya merasa bahwa saya tidak pernah sendirian di dunia ini. Ada mereka yang selalu mendampingi saya, yang selalu merangkul saya saat saya sedih, saat saya dalam hal apapun itu. Komunitas-komunitas gereja dapat membantu saya membuat hal-hal yang positif dalam hidup saya dan membuang hal-hal yang negatif pada hidup saya. Saya sangat menyukai di sini dan saya mendapat hal-hal yang baik. Oleh karena itu, saya ingin mengajak untuk orang-orang yang di luar sana yang merasa pergaulannya tidak baik untuk mengikuti HB agar mendapat hal-hal yang positif. Saya percaya jika kita melakukan hal-hal positif, hidup kita akan menyenangkan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Shalom buat saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan sekali. Hari ini saya dapat bergabung mengambil keputusan di KBPM di Binjai. Sungguh hal gak menyangka sekali saya bergabung di sini. Karena saya yang awalnya hanya tahu orang Kristen itu hanya ke gereja, memuji Tuhan dan berdoa. Saya awalnya bergabung di GKBP Misi Binjai ini, berkenal dengan GKBP Misi Binjai ini. Kebetulan saya tinggal di rumah bu guru saya, melepas di Tompul. Sungguh gak menyangka sekali Tuhan itu baik. Saya yang hampir putus sekolah pas SMA dan Tuhan menggerakkan hati Melpa untuk membantu saya tinggal di tempatnya dan membiayai sekolah saya. Selama saya tinggal di situ, mereka membimbing saya dengan baik, mengajarkan saya tetap sabar dalam menghadapi sikap saya, tetap mengenalkan Tuhan, dan mereka mengajak saya untuk bergabung di gereja GKBP Misi Binjai. Saya bersyukur sekali saya diajak ke gereja GKBP Misi Binjai ini. Saya mengenal Tuhan dengan lebih dalam, dengan mengenal visi-visi Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur Tuhan baik sekali. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Tuhan selalu mendampingi saya. Saya nggak pernah sendiri. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saya sendiri. Tuhan selalu mendampingi saya dalam masalah apapun yang saya hadapi, dalam cobaan apapun yang saya hadapi. Saya senang sekali Tuhan menempatkan saya di gereja di sini. Tuhan mengajarkan saya banyak hal dari gereja ini, mengajar saya kehendak Tuhan. Buat saudara-saudara sekalian yang di luar sana, saya rindu buat mengajak buat saudara-saudara sekalian yang di luar sana untuk bergabung, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa, Tuhan itu selalu ada. Tuhan melihat semuanya, apapun isi hatimu, Tuhan mendengarkan semuanya. Dan buat kalian semuanya yang di sana, saya rindu untuk mengajak saudara-saudara sekalian bergabung di gereja GKBP Misi Binjai. Itu aja, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah mendengar kesaksian dari saudara-saudara kita yang baru ditabiskan pada hari ini. Dan kita bersyukur untuk jamahan Tuhan, untuk kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup mereka. Tadi salah seorang yang berkesaksian bahwa dia lebih suka menyendiri dan menganggap bahwa
perkumpulan atau persekutuan dengan saudara seiman itu tidak ada artinya, tapi akhirnya ketika dia mengikuti pelajaran hidup berjemaat, dia mendapatkan jemaat Tuhan dan akhirnya dia bisa merasakan bahwa ternyata hidup dalam satu komunitas Kristen, satu komunitas yang benar, dia bisa mengalami kasih Tuhan. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semua Bapak Ibu untuk bisa ikut di dalam pemuritan dasar kekristenan dan juga hidup berjemaat. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mau dilatih, kita mau dibimbing, maka kita juga akan mengalami berjumpa dengan Tuhan dan hidup kita juga akan mengalami perubahan. Baik, sebentar mereka akan menaikkan pujian lagu wajib. Setiap jemaat yang ditahbiskan mereka wajib menyanyikan lagu ini sebagai salah satu ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan mari kita dengarkan bersama-sama, mereka akan menaikkan pujian kepada Tuhan melalui lagu ini. Shalom. Semua tubuh Kristus sebagai keluarga
Shalom keluarga Masa Depan Cerah Binjai. Di tanggal 13 September 2020, Gereja GKPB MDC Binjai akan mengadakan ibadah onsite. Dipersilakan para pelayan dan pengurus untuk mendaftar pada hari Selasa hingga hari Jumat di akun GKPB MDC Binjai di 0823 6209 7902. Adapun formatnya yaitu nama, umur, jenis kelamin, dan pilihan ibadah di gelombang berapa Bapak Ibu ingin mengikuti ibadah onsite kita. Gelombang pertama, ibadah onsite kita dimulai dari pukul 9.30 hingga pukul 10.30. Kemudian dilanjutkan dengan gelombang kedua pada pukul 11.30 hingga pukul 12.30. Khusus September ini yang hanya dihadiri oleh pengurus dan pelayan MDC Binjai. Gelombang ibadah kita hanya dihadiri 15 hingga 20 orang dalam satu gelombang ibadah. Jemaat yang berumur 12 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas tidak bisa mengikuti ibadah onsite kita. Tetapi Bapak Ibu akan mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan live streaming. Seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah onsite kita diwajibkan untuk mematuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota kita. Demikian dan terima kasih untuk Bapak Ibu. Selamat beribadah. Shalom. Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Sekali kami menaikkan syukur kami, pujian kami, hormat kami kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai perjalanan kami dan tidak pernah terlelap barang satu detik pun. Engkau Tuhan yang sangat mengerti dengan keadaan kami. Engkau Tuhan yang sangat peduli dengan kami. Kami bersyukur kami bisa melewati hari-hari kami dan hari esok juga akan kami lewati bersama dengan Tuhan dan kami akan mengalami kemenangan dalam hidup kami. Dan Tuhan juga mencurahkan berkat bagi kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Sungguh Dia Bapa yang baik. Kasih Tuhan yang begitu luasnya, kasih Tuhan yang begitu dalamnya, sehingga Dia mencurahkan berkat-berkat yang melimpah atas kehidupan kita. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan perbendaharaan-Nya atas setiap kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, segala sesuatunya akan diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan sanggup memberikan keberhasilan dan kemenangan dalam kehidupanmu. Dan engkau tidak akan mengalami kekurangan lagi karena Tuhan sudah memberikan kelimpahan. Engkau akan mengalami kelimpahan, hidupmu akan berpenuh dengan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita.